finalnya itu di SMP Bang Ale. Oke. Di SMP itu sama om aku sendiri. SMP berarti 13 tahun. Iya. Cuma aku bilang aku masih hidup dan sampai nenek aku meninggal kalian berbohong. Berbohong. Bilang aku meninggal padahal aku masih hidup sampai detik ini. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya pria tampan di Bekasi yang wajib diselamatkan dari apa? Dari kepunahan. Nah, di hadapan saya kali ini telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini pernah sama omnya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Yang pastinya dengan segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Halo Bang Lidra. Iya. Lidra ya. Oke Bang Lidra. Terima kasih nih. Thank you banget udah hadir di studio Ale Jejak Backpacker. Nah. Oke. Kita langsung aja kayaknya nih Bang Lidra ya. Iya. Oke. Jadi Bang Lidra, nah saya sempat ini juga ya berpikir seorang om atau paman ya. Iya Pak. Seorang paman itu kok tega gitu bisa seorang keponakannya gitu. Nah ini ceritanya ini seperti apa nih Bang? Kok bisa Bang Lidra ini dijual dan akhirnya entah bisa terjun ke dunia malam itu Bang Lidra? Oke, aku cerita ya. Ini kejadiannya sih masih zamannya ABG, mau masuk SMP lah ya. Oke. Awal-awal udah rusaknya sebenarnya sama om sendiri itu dari kecil TK sebenarnya. Tapi itu sebatas Sama omnya. Yes. Oh berarti nggak hanya dijual, berarti Bang Lidra ini Sebelum sama orang lain dia duluan. gila sih. Itu kita beda umurnya itu sekitar 17 tahun doang. Om nomor 4 ya. Oke. Itu. Jadi nenek itu ada anak 5. Jadi om yang keempat. Kecil tapi nomor 4. Dan itu tiap pulang sekolah zaman dulu. Jadi om itu kadang-kadang lagi kepingin kali ya minta dipegangin gitu. Pertama pegangnya alasannya pijet. Nanti dibeliin es loh gitu. Itu waktu umur TK mau masuk SD. oh gila. 0 besar. Serius. 5 atau 6 tahun ya? 6 Iya. tahun atau 7 Karena tahun. kan situasi kondisi nenek itu punya rumah kontrakan. Jadi rumahnya ada 3 di daerah Jakarta. Jadi rumah nenek itu di ujung, yang di tengah itu dikontrakin sama nenek itu untuk kursus menjahit. Oke. Ya, orang lain. Terus yang di sebelahnya itu rumah kontrakan biasa. Bawah beda, atas beda. Jadi kayak plong gitu aja lah ya. Nah, tiap dia lagi kepingin itu melakukannya pas tempat kursus itu pulang menjelang maghrib. Oke. Nah, dibawalah ke atas. Kan itu rumah kontrakan itu ada 2 lantai. Kalau yang rumah ujung rumah pribadi untuk tinggal lah ya. Itu di atas. Kalau yang di rumah pribadi itu ada 3 kamar di atas, bawah 1. Ya. Nah, kejadiannya itu tiap sore kalau dia lagi kepingin. Jadi alasannya nanti dibeliin es krim, namanya anak kecil ya masih bocah. Es krim kan seneng ya. Udahlah, pijitin dong. Ya udah aku pijitin kakinya. Karena kan om itu suka futsal ya. Ya zaman dulu bukan futsal dalam ruangan ya, melainkan yang football yang di luar ruangan yang
outdoor. Ya udah kalau tiap pulang itu minta dipijitin, karena kalau aku itu memang kalau tiap mijit itu enak karena udah biasa mijitin nenek kan itu. Dan nenek itu situasi kondisi aku diurusin sama nenek dari bayi, dari lahir, karena aku bayi prematur. Jadi pas lahir itu aku udah keluarga broken. Jadi lahir 3 bulan kemudian setelah aku lahir, aku masih di inkubator. Itu keluarga aku udah cerai berai. Dan mama nikah lagi, papa entah berantah. Itu aku cerita. Udah pas sering melakukan kayak Punya dia maksudnya minta dikocokin. dikocokin. Dari kecil. Pertama dipegang-pegang, nanti dia kocok sendiri. Waktu TK dia kocok sendiri. Tapi pas aku udah SD, udah kelas 2, kelas 3, ya aku yang ngocokin. Udah terbiasa berarti dari kecil itu tadi. Iya. Karena dari yang awalnya nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti Karena apa-apa udah jadinya. Keseringan. Ya lumayan lah ya, namanya masih bocah ingusan waktu itu. Dikasih duit kan. Gitu. Tambah lagi kan aku ada kegiatan selain di sekolah. Aku kan ada les, kayak les renang. Terus ada les teater, latihan acting. Rumah itu kan gak jauh dari Taman Ismail Marzuki di Cikini. Nah aku biasa latihan kalau tiap hari Minggu itu latihan di IKJ. Ada sekolah teater tapi untuk yang anak-anak. Ya sampai ABG lah ya. Aku biasa gitu. Terus nenek itu percayain si om yang nomor 4 ini untuk ngejagain aku. Jadi kata kasarnya sebagai asisten aku. Karena tiap sebulan itu bisa 3 kali atau 4 kali aku ngadain show. Dan aku itu ada fashion show juga. Zaman kecil udah latihan catwalk lah. Itu udahlah. Jadi dia selalu melakukannya. Aku diajarin semuanya di foreplay kayak gimana, kissing yang terbaik kayak gimana, diajarin sama dia. Untuk yang vulgarnya dia ajarin gitu. Nah udah pas finalnya itu, aduh sebenarnya nggak mau cerita sih ya, tapi ini karena aib yang harus dibongkar. Sebenarnya keluarga udah pada tahu ya, tapi mungkin di luar sana banyak yang kenapa sih lo melambai sekarang, kenapa sih lo ini. Nah ini aku cerita. Jadi finalnya itu di SMP Bang Ale. Di SMP itu sama om aku sendiri. SMP berarti 13 tahun? Iya. Kelas 1 SMP? Kelas umur 12. Karena kan aku sekolahnya tepat. Umur 7 tahun. Saya tarik napas loh ini. Iya. Itu kejadiannya di tempat yang kursus menjahit itu. Awal aku pecah. Mataharinya. Mataharinya. Dan habis itu kan SMP ya, om ngajakin aku berenang. Ajakin berenang di Kuningan. Karena waktu itu udah lumayan lah, namanya aku udah, karir aku lumayan lah ya. SMP itu udah bisa cari duit sendiri. Memang dari kecil itu nenek udah ngedidik aku, lo harus pintar cari duit karena lo itu gak punya keluarga. Kan kalau nenek ada batasannya, dan tante juga masih sekolah kan. Kalau sama tante itu bedanya cuma beda, tante paling bungsu itu 12 tahun. Kalau sama om itu 17. Tapi omnya ini udah berkeluarga? Belum. Kalau sekarang udah. Udah, tapi waktu itu belum. Karena masih sekolah kan. Oke. Dan dia dapat istrinya masih muda atau gimana nih? Muda, nggak terlalu tua banget. Biar kita ngelihat kan apa namanya, dengan yang anak kecil aja dia suka gitu loh. Kan artinya si masih muda ini kan pedofil. Iya, pedofilia. Kalau di bahasanya bilangnya pedofilia sih. Suka anak-anak gitu. Udah suka anak-anak dan kelainan juga ya. Jatuhnya ya kalau dibilangnya. Itu. Dan itu sorry nih kalau saya nanya agak terlalu dalam ya, Bang Lidra.
Jadi tentunya ya, aduh, saya juga nggak kuat sebenarnya buat nanya ini nih Bang ya. Tapi biar teman-teman di rumah juga tahu ya. Itu kan, mohon maaf, dia masuknya lewat situ. Yes, barangnya lumayan. Karena kan Om itu keturunannya Sunda Ambon, lumayan. Dan itu seorang anak remaja Yes, dengan dimasukkan barang sebesar itu. ya Itu kan sakit. Iya sakit. Kalau sekarang masih dibayangin ya sakit, awal-awal pecah telur. Gitu, cuma dikasih es krim. Ya inisial W itu, es krim brand W itu kan zaman dulu masih terkenal kan gitu. Apa yang kayak bentuk kue itu tuh Bang. Yang bisa dipotong gitu. Itu kan lumayan ya, branded ya. Dan dia ngumpulin duit untuk itu. Tapi nggak setiap hari dia melakukan. Kalau setiap hari itu cuma doang. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kejadian itu pastinya kan si omnya ini nggak pernah ada rasa puas ya, nggak ada rasa bosan. Pasti Dia punya pacar juga cewek. Oke. Dan itu tetap dilakukan lagi ke Bang Lidra. Masih. Kalau dia lagi, ceweknya lagi PS ya ke aku. Gila, itu mah udah Hyper bener. Dan itu udah sempat dilaporin ke kantor polisi juga. Sama nenek pas di SMA. Tapi pas kejadian itu, yang parahnya itu sebenarnya di SMP Bang. Oke. Aku tidak bisa beli handphone. SMP itu ya sekitar 2001 ya, 2001. Iya 2001 itu aku kelas 2 ya. Kelas 2 itu kan aku, teman-teman punya pager, punya handphone, ya kan? Dan aku tahun itu mau persiapan ikut pemilihan model majalah. Nih ya, majalahnya itu inisial A. Kantornya masih di Salemba Tengah. Tapi aku nggak pemenang ya Bang, cuma finalis aja. Dan di situ kan tuntutannya model kan, Abang tahu kan biaya hidupnya kayak gimana kan, brandednya gimana kan, harus punya apa, bener ya? Ya kan? Akhirnya aku di situ, Om punya ide, lo mau punya handphone, minggu kita berenang yuk. Aku diajak berenang ke daerah Jakarta Selatan. Tapi itu kolam renangnya itu gabung sama plaza. Oke. Ya kan tahu. Abang pasti tahu lah. Sampai sekarang masih berdiri tuh. Ya kan, aku berenang di situ karena kan aku pinter renang kan. Emang aku hobinya renang. Ya udah, diajaklah berenang. Aku masih lugu kan, nggak ngerti lah itu apa di situ. Masih lugu banget karena aku sekolah juga akademik sebenarnya gak pintar. Cuma pinternya nyari duit gitu kan. Kayak ikut-ikut lomba-lomba, ikut teater kan, pulang dapat duit. Kalau misalnya ada pertandingan di sanggar kan ada kan. Udah, aku memang pinternya dicari duit. Udah tuh, di hari Minggu itu aku diajak berenang. Om yang ngeset semuanya. Dan waktu itu zamannya aku masih suka olahraga kan. Badan aku masih nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan one pack ya. Kalau zaman dulu six pack bener-bener bebentuk. Karena kan aku dididik sama nenek itu olahraganya nomor 1 fight. ABG aja udah fitness Bang. Udah ada personal training sendiri, trainer sendiri. PT lah ya kalau bahasa fitness ya. Udah. Itu juga aku di fitness centernya yang terkenal, yang isinya itu public figure semua. Ya kan? Inisialnya C lah ya di situ. Udah tuh, aku sering fitness juga. Dan Om itu selalu nemenin aku. Nah, kejadiannya itu aku di itu untuk pertama kalinya itu di kolam renang yang di plaza itu.
lumayan sih dapat handphone inisial M zaman dulu yang masih bisa buka klipnya, tetapi masih ada. Motorola gitu. Iya, Motorola. Takutnya kan brand bang. Ya Motorola lah, inisial M lah ya. Takutnya nanti abangnya kan nggak ada Motorola di sini, ya udah inisial M lah ya. Udah tuh yang bisa timpuk guguk lah ya, gitu, anjay lah ya. Udah tuh, udah punya itu SMP udah termasuk wah kan. Terus punya pager. Nah itu harga aku sekali di booking sama orang India tahun itu 350.000. Oke. Nah ini prosesnya gimana? Kok bisa Bang Lidra ini? Karena pas berenang tahu nih kalau Bang Lidra ini akan di sama omnya nih tahu? nggak tahu. Oke, awalnya? Cuma om bilang tuh cowok yang India, orang asing mau kenalan sama lo. Oke. Nanti habis berenang makan ya. Jadi om itu pinter sedikit bahasa Inggris, gak terlalu lancar lah ya, sama lah kayak aku, little I can lah ya. Udahlah negosiasi, diajaklah makan. Nah makan itu di siap saji. Udah tuh makan. Nah pas makan itu om bilang gini, nanti selesai makan ikut dia ya, nanti lo pulang dapat duit lah gitu. Jadi om itu pulang duluan. Nanti kalau misalnya ini udah dapet, terus 1 jam kemudian gue balik lagi. Ternyata om itu datang 2 jam kemudian. Ketemunya di titik yang sama, tempat kita terakhir berpisah. Nah aku dibawalah. Jadi mall, kolam berenang, makan. Ternyata si orang India ini tinggalnya di belakang. Belakang itu ternyata apartemen ya inisial R lah ya, terkenal lah yang di Jakarta Selatan yang deket situ. Yang berapa tower, ada 1 sampai 6 atau berapa itu. Aku lupa. Nah, aku dibawa ke situ. Ya udah. Di unboxing, kata kasarnya dilucutin. Ya udah ngelayanin. Pas pulang dapat duit, tapi awal-awal sih nikmatin ya, lama-kelamaan kayak berdosa banget, Bang. Itu lumayan sih dapat duit ya, masih anak-anak 350.000, lumayan. Dan orang India itu ternyata dia ikutin salah satu majalah dan dia pernah lihat wajah aku. Gitu. Ternyata orang India itu kerjanya di rumah produksi sampai sekarang. Dulu rumah produksinya di daerah Roxy, Kiai Hasim. Sekarang pindah di daerah Jaksel juga, deket situ juga. Gitu. Nah dari situ aku dapat tawaran banyak. Dan lagi-lagi akhirnya kecemplung beneran. Dan aku punya pacar pertama selain om aku ya dia. Sama rumah produksi itu dipelihara lah kata kasarnya, diempanin lah sampai pendidikan aku itu selesai sampai kuliah. Gila. Terus omnya itu kayak nggak punya salah sama sekali. Tapi ketahuannya itu sama nenek sampai masuk rumah sakit pas SMA. Itu kenapa? Aku buat kesalahan fatal sih om. Karena aku udah nyebur, udah keasikan. Mendadak SMA itu di kelas 1 aku ikut tante aku yang udah nikah itu ke Ujung Pandang, anak nenek yang terakhir. Ikutlah ke Ujung Pandang, Makassar lah ya. Masuk. Dan aku memang udah disayang sama om aku yang ini karena aku pintar cari duit, pintar ini. Terus aku juga di Makassar itu mendadak aku ikut pemilihan model lagi. Itu perwakilannya ke Jakarta juga, kosmetik, dan kerjasamanya dengan majalah yang sama. Dan aku jadi perwakilan dari Makassar.
gitu. Nah kejadian fatalnya itu aku main sama tetangga dan ke gap sama om. Nah om itu tarik aku. Ya rasa kecoreng gimana sih? Iya. Om aku TNI. Ini aku cerita gamblang ya. Jadi jangan, keluarga itu selalu sebagian keluarga ngejasnya ke aku. Sebenarnya aku rusak itu bukan keinginan aku awalnya. Ya gara-gara Berarti omnya sekarang profesinya sebagai sekarang sih dia kerja di ini kuliner. Ini kan om yang nomor 4. Oh, beda lagi. Beda. Yang nomor 5 ini nikah sama tante aku. Tapi kan kata kasarnya itu om luar ya. Kalau dibilang ipar lah ya. Kalau jatuhnya ya. Iya. Kalau di sisilah keluarga ipar lah ya. Malu lah. Mainnya sama anak buahnya. Sama-sama perwira. Dan selecting. Satu skadron. Disitulah nenek aku, om itu aku udah cerita ke om aku itu, om yang luar itu yang nikah sama tante aku ngomong please jangan cerita ke nenek aku, ke oma, aku panggilnya oma kan karena Ambon kan, please. Berapapun aku kasih om, aku jadi budak om seumur hidup nggak apa-apa, ya jangan dikasih tahu. Dan akhirnya dia cerita ke istrinya. Pas istrinya pulang kerja. Kan kalau di TNI itu kan istri-istrinya kan ada sosialitanya juga kan. Kumpul-kumpul pulang. Habis kumpul-kumpul cerita keponakan lo rusak. Terus ditanyain sama tante. Rusak sama siapa? Aku cerita. Awalnya kenapa bisa aku rusak. Dan mereka gak ada yang percaya. Sampai aku bilang, zaman dulu demi Tuhan, tanya dia. Dianya kan posisinya di Jakarta kan. Si oknum itu yang ngerusak aku. Aku sampai nangis. Tuhan, kenapa? Kok aku jadi kayak serba salah? Ya memang kepahitan ya, kalau di Kristen bilang kepahitan kan. Itu kepahitan banget. Dan udah keluarga hancur. Keluarga aku memang broken kan. Tambah lagi aku melakukan hal yang fatal. Tuh. Dijual. Ya. Terus keterusan. Yang aku kayak ngeliatnya itu nenek. Jadi yang disalahin sama tante aku yang paling kecil. Oma. Oma tahu nggak? Dia. Cucu kesayangan Oma. Kan dia itu cucu paling sulung dari anak pertama. Tahu nggak? Di situ tanteku nangis karena biaya hidup aku dibiayain sama tanteku. Dia kan dulu sebelum nikah dia di entertain. Yang di entertain itu tanteku yang paling bungsu sama aku. Jadi kita di entertain, bener-bener entertain. Kita dapat bisa ngidupin makan ya dari entertain. Selain itu gimana ya bang, ya keterusan ya udah. Cuma aku begonya itu gini, bego banget sih Dra, lu ngelakuinnya sama tetangga dan notabene satu divisi. Aku kan dulu nggak ngerti divisi bang, taunya kalau kerja beda gitu aja. Ternyata yang aku nguluminnya itu divisi yang sama. Dan nenek masuk rumah sakit malamnya. Kan nenek punya gejala jantung. Tapi keluarga semua nyalahin aku. Nenek kena jantung itu gara-gara aku. Padahal mereka tahu jantungnya nenek itu udah bawaan dari kecil. Keluarga dari Ambon, kan nenek Ambon kan, datang semua ke Makassar. Yang disalahin aku. Sampai detik ini aku yang selalu disalahin. Dibilang cucu durhaka. Padahal nenek aku bilang enggak durhaka. Jadi korban. Dibilang ngerusak nama keluarga. Tapi sekarang aku udah bertobat.
Tapi kan orang taunya keinginan aku sendiri. Aku kayak alasannya dari tante, Oma itu salah ngedidik aku. Oma ikutin latihan dance, Oma ikutin dia untuk latihan balet, ngikutin latihan dia apa fashion show, runway. Diarah-arahin ke apa kegiatan cewek. Memang aku dari kecil itu memang udah semuanya udah diajarin. Sampai berenang pun Oma kursusin aku. Dulu nggak kayak gini, Bang. Aku nggak serusak ini. Aku main sinetron ya orang taunya laki banget gitu. Sampai detik ini orang di luar juga taunya aku di TV. Tapi kalau ngelihat konten melambai. Tapi kalau dengar melambai itu jadi ingat Oma. Dan yang aku cuma mau minta maaf, boleh aku sebut namanya? Boleh. Ini buat Bapak penerbang Unang Bayu Haji Gautama. Dulu dia mantan di Bandung. Cuma aku bilang, aku masih hidup. Dan sampai nenek aku meninggal kalian berbohong. Berbohong. Bilang aku meninggal. Padahal aku masih hidup sampai detik ini. Pas detik terakhir nenek aku masuk rumah sakit. Itu paginya aku sempet suapinin. Aku pernah kerja di marketing Advan di Roxy. Serius bang, uang gaji aku itu aku beliin obat buat nenek, buat herbal. Gimana caranya dia sehat terus. Pas hari detiknya dia meninggal itu mendadak. Nenek itu selalu support aku tiap syuting. Kayak sinetron dulu aku sempat SD main di Bidadari. Dan aku masuk Bidadari itu bukan lewat casting ya bang. Jujur. Itu hasil jeripaya aku kata kasarnya. Gak mau diomongin tapi ini cerita bener ya. Gelapnya aku, suramnya aku. Di situ aku dapat peran jadi teman-temannya mereka. Udah tuh. Aku biaya hidup sendiri sampai aku sekolah juga. Sekolah kan dari Makassar aku dipindahin ke Jakarta. Jakarta cuma berapa bulan doang. Cuma waktu itu zaman itu masih semester. Kelas 1 kelar di Makassar. Terus pindah ke Jakarta. Dari Jakarta aku memilih pindah ke Majalengka. Ke kampungin kakek. Untuk menghilangin identitas aku yang ngerusak keluarga kan. Udah. Itu di Majalengka aku biaya hidup sendiri bang. Ikut audisi untuk pemilihan penyiar radio. Padahal basic aku di Makassar kan sempat siaran radio juga bang. Dulu radionya aku sebutin ya Prambos. Aku sempat di kamar Prambos tahun 2003 sampai 2004 di kamar Prambos. Itu masih DJ-nya DJ Bogel yang masukin aku. DJ Bogel sama Kak Joyce yang mantan mantan VJ. Itu aku terima kasih berkat kalian. Aku bisa biaya hidup aku selama di Makassar karena dibayarinnya semester awal doang. Semester kedua aku berusaha gara-gara aku melakukan kesalahan fatal. Itu sampai detik ini aku. Itu pas meninggal nenek itu paginya aku nganterin nenek ke rumah sakit. Mendadak aku diteleponin Star Vision. Itu sinetron 3 Julai. Aku gak peran penting kata kasarnya. Aku diteleponin sama timnya Mbak Vesta. Diteleponin syuting ya jam 1. Ketemu di Jakarta Selatan. Karena
TPU-nya di Jakarta Selatan daerah Blok M gitu, belakangnya tuh yang arah ke Kemang ada kuburan di situ. Syutingnya di situ, oke, udah dikasih alamat. Itu udah pakai handphone kan, tapi bukan WA ya, masih BB BlackBerry. Udah selesai, udah. Cuma aku bilang gini, Oma, aku cancel aja deh. Terus Oma bilang gini, udah syuting aja. Itu buat jangka panjang kamu. Tapi kamu jangan rusak lagi. Jangan rusak lagi kepercayaan Oma. Aku pergi, cium kakinya, cium tangannya, pipinya. Sampai aku bilang ke om aku yang ngerusak aku. Dia kan yang jaga kan, ganti. Aku bilang, titip ya Oma, aku pergi dulu. Nanti selesai syuting, aku balik, ganti jaga. Bilang gitu. Ternyata pas syuting itu aku kenanya habis maghrib. Maghrib, udah. Mendadak pas maghrib itu tablet aku itu smartphone-nya tapi tablet ya. Kak. Dulu itu terus ada telepon masuk. Tap lah ya kata kasarnya. Telepon masuk, tapi kru nggak ngasih tahu. Itu scene aku lagi di kuburan, lagi ngegali kuburan, itu masih sama Cemen ya. Cemen stand up, Toka Cemen kalau masih ingat. Mendadak dikabarin, udah selesai syuting, dikabarin nenek meninggal. Jadi selama tablet itu nyala, kabar itu nggak dikasih tahu ke aku. Tim Star Vision minta aku kelarin. Jadi aku nggak tahu apa-apa. Pas udah kelarin cerita, tapi ceritanya sambil meluk. Kan nggak biasa ya, maksudnya di lokasi syuting kok kru meluk ya gitu. Ada apa sih kalian, kenapa? Tapi mereka pada netesin, manajer kamu, manajerku, Oma. Aku bilang kan manajerku Oma kan. Terus Mbak Vesta itu dari timnya Star Vision mendadak datang ke. Sekarang kan yang pegang Bang Firman kan. Datang tuh Starvi. Datang peluk aku. Turut berduka cita ya. Di situ aku diem. Pas orang kedua ngomong turut berduka cita ya. Teman-teman artis bilang turut berduka cita ya. Aku diem. Dan ketiga kalinya baru ngelihat foto Oma udah dikafani. Baru di situ aku teriak sekenceng-kencengnya. Tidak gitu, sampai aku teriak kayak sampai mulut aku itu nganga. Kayak gimana sih Bang? Penyesalan sampai detik ini. Dan aku nyusul ke rumah sakit RSPAD itu kan, di rumah sakit RSPAD yang pagi itu aku anterin. Ke sana mayatnya sudah dibawa ke Majalengka. Jadi kita uber-uberan mayat. Tapi detik terakhir itu memang Oma kalau tiap sakit gini, Oma maunya meninggal dan ngomong ke anak-anaknya dan di depan aku, gak mau ngelihat aku. Jangan sampai AA ngelihat wajah Oma. Oke, nah setelah sepeninggalnya Oma ini, nasib Bang Lidra selanjutnya seperti apa nih? Lantang-lantang. Tapi masih di dunia entertain masih nggak di dunia yang gelap ini? Udah enggak, karena aku komitmen. Tapi sampai sekarang orang yang deket sama aku itu rata-rata dibilangnya, lu deket sama dia pacaran ya? Padahal enggak. Mau itu cowok. Notabene yang deketin aku itu rata-rata cowok sih sekarang. Tapi padahal aku nggak pacaran. Oke. Tapi dalam hati Bang Lidra sendiri nih, ada keinginan nggak untuk menjadi laki-laki yang normal dan mencintai seorang wanita? Ada memang dari kecil juga pinginnya normally. Tapi gimana keadaan Bang? Iya betul. Tapi notabene kan bilangnya aku udah rusak gitu. Tapi sampai di gereja juga bilang enggak kok, kamu nggak rusak, masih bisa diperbaiki. Makanya sampai sekarang itu yang deket sama aku teman-teman cewek.
gitu. Tapi kan lebih kalau kita terlalu banyak bergaul dengan cewek atau wanita, bahkan orientasinya lebih ke menjadi seorang wanita dalam dirinya kan. Enggak, aku sempat nikah siri sih bang. Oke. Sempat nikah siri. Nikah siri cuma berapa bulan karena ke gap sama aku. Pas aku pulang syuting, dia ditunggangin sama yang lain. Nah disitulah aku masih traumatik. Dan sekarang kalau disuruh pacaran sama cewek masih gimana sih bang? Masih belum bisa menerima. Karena ngelihat langsung bang, gitu. Anak tiri di luar, terus aku nanya, mak lo kemana? Ada di kamar ya. Masuklah ke kamar. Kalau untuk perasaan ke cowok lebih ini. Enggak, kalau sekarang enggak. Sebatas friendly aja sih. Temen ngobrol aja. Tapi kalau untuk ajak berhubungan intim, no. I'm sorry. Berarti selesainya ya waktu di Jogja terakhir itu just sama orang India itu aja. Itu aja. Sampai detik ini. Dan selanjutnya enggak ada. Enggak lagi. Walaupun dia udah ganti kantor, tetap aku selalu dipakai. Maksudnya walaupun kita udah nggak berhubungan sebagai pasangan, tetap tawaran itu selalu dikasih. Tawaran pekerjaan ya, gitu. Dan aku tahu Pak yang deket sama dia siapa-siapa tahu. Dan nah berarti kan Bang Lidra sekarang ini kan sudah hidupnya maksudnya udah mandiri ya dari mandiri, belajar kecil. Walaupun agak sulit ya bang, tanpa bantuan dari kanan kiri, kadang-kadang uang sendiri aja. Karena kan manajer aku kan nenek aku lebih tahu aku nyari duit. Kalau dulu kan aku nggak nyari, mereka telepon ke nenek kan, nenek yang ngeling, totalnya dapat kontrak. Kalau nggak nenek, tante aku yang paling kecil. Sampai detik ini karena mereka itu benci aku, ya udah nggak mau diurus akunya. Mereka nggak ngurus aku sampai detik ini. Nah tapi untuk omnya sendiri sekarang masih sering ketemu? Masih, cuma dia nggak balikin fakta. Cuma Tuhan aja yang tahu, aku bilang. Padahal dia semua awal mula yang menjadikan Bang Lidra seperti begini. Ini mungkin kalau misalnya om aku yang nikah sama tante aku yang paling terakhir ngelihat ini, atau dikasih tahu sama anak buahnya, pasti bakalan nyari aku sih. Memang aku lagi nunggu. Semuanya sebenarnya salah paham sih bang. Dan yang bikin kita salah paham itu om yang rusak aku itu. Nah ini kita pertanyaan terakhir Bang Lidra ya. Keinginan Bang Lidra selanjutnya? Ya pingin normal, maksudnya nikah sama cewek. Semua juga kan pinginnya berpasangan. Gak ada, tapi walaupun pernah rusak ya, maksudnya jangan ngelihat aku masa lalu. Tapi aku kalau deket sama cewek, aku selalu cerita. Inilah aku, gak ada yang aku tutup-tutupi. Tapi untuk rasa sendiri gimana? Ya, feel-nya kan biasanya lebih dapat ke wanita atau ke? Lebih baik ke wanita lah. Maksudnya kan karena aku pernah berhubungan sama wanita, ya enakan wanita lah. Kalau cowok kan lost kata kasarnya. Kebanyakan kalau aku nggak dipakai, aku yang pakai dia. Aku depan belakang oke, dibilangnya. Kalau yang pakai aku, tandanya dia yang harus biayain hidup aku. Tapi kalau aku yang pakai kan, aku yang harus biayain hidupnya mereka. Ya seperti orang normally aja sih bang. Iya kan, itu kita komitmen. Tapi kalau aku punya pasangan satu ya satu, itu. Berat banget ya apa yang dialami oleh Bang Lidra ini ya. Terus prihatin juga sih bang ya, di mana seharusnya paman yang menjaga kita dari wakil dari orang tua kita sendiri gitu ya. Seharusnya menjaga, malah menjadikan keponakannya itu seperti apa ya, sapi perahan ya. Sapi perahan, terus sempat lapor ke Polres. Masih ada kok
cerita aku di Polres Jakarta Pusat masih ada. Cuma karena keluarga aja ya udah cabut. Selalu aku yang cabut gitu. Dan aku pernah didorong dari lantai 1 pingin sampai detik ini. Karena harta sih semuanya. Karena rumah kan 3, yang ujung itu nenek sebelum mengembuskan napas terakhir bilang yang ujung itu buat jatahnya si AA ya. Buat aku biar nggak lantang-lantung di jalan. Tapi mereka kayak beda gitu. Oke deh, Bang Lidra. Semoga doanya tercapai semua yang diinginkan Bang Lidra ya, dan Bang Lidra kembali normal lagi, yang pastinya itu harapan juga ya buat Bang Lidra ya. Dan penonton juga silakan berkomentar yang positif aja. Ambil dari cerita Bang Lidra ini, ambil yang positifnya gitu, buang yang buruk-buruknya gitu Bang ya. Karena setiap manusia itu nggak luput dari kesalahan yang pastinya. Oke, Bang Lidra, terima kasih. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Lidra yang pernah dijual sama omnya sendiri atau pamannya sendiri. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Ale Jajak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you sekali lagi Bang Lidra ya. Thank you sama-sama. Pokoknya yang terbaik aja, doa saya berserta tim Jajak Backpacker buat Bang Lidra. Amin. Sampai jumpa.